Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Widi di program acara Renungan Gerbang Pemulihan. Dan saya selalu berdoa buat saudara-saudara semua yang menyaksikan program ini. Saudara mendapat berkat yang luar biasa dari setiap firman renungan yang kami sampaikan. Dan pesan-pesan Tuhan itu menjadi berkat buat saudara semua. Dan kali ini saya akan membagikan satu tema, yaitu tentang masa depan dunia. Satu penglihatan tentang masa depan dunia. Saudaraku, Tuhan menciptakan dunia ini ketika itu Adam dan Hawa diberikan satu mandat, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan dunia menjadi tempat Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhannya. Tetapi saudara, bahwa dunia ini suatu saat akan berakhir. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana masa depan tentang dunia yang saat ini kita huni. Saya ambil ayatnya di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke 27. Dan ayatnya cukup panjang, saya akan bagi menjadi beberapa bagian saudara. Judul perikopnya adalah domba jantan dan kambing jantan. Untuk bagian pertama, kita akan lihat ayatnya 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara semua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, dan tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi daripada dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Bagian pertama ini, domba jantan, ada domba jantan bertanduk dua yang memiliki kuasa yang begitu besar namun sombong, saudara. Dan Daniel pada saat mendapatkan penglihatan ini adalah penglihatan kedua, saudara. Dikatakan di atas 1 pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Penglihatan yang dahulu itu terjadi pada tahun pertama Raja Belsyazar. Pada saat itu Daniel mendapat mimpi dan penglihatan berupa keempat binatang, saudara. Dan ini penglihatan yang kedua yang saya sampaikan kepada kita semua adalah penglihatan yang kedua ketika Daniel berada di Puri Susan. Dan di situ Puri Susan itu ada sungai yang namanya Sungai Ulai, saudara. Dan Sungai Ulai ini mengalir di sebelah timur daripada Susan, saudara, Puri Susan. Nah, bagian yang pertama ini ada domba jantan bertanduk dua yang memiliki kuasa begitu besar, dan dia dikatakan sombong, saudara. Nah, dua tanduk ini siapa, saudara? Di dalam ayat berikutnya dijelaskan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, bahwa dua tanduk itu yang pertama adalah bangsa raja-raja Media dan Persia, saudara. Raja-raja Media dan Persia. Dan tanduk yang kedua itu dikatakan lebih tinggi. Kemungkinan tanduk kedua yang lebih tinggi adalah Persia, saudara. Karena secara urutan di ayat berikutnya disampaikan raja-raja Media dan Persia. Nah, lalu bagian kedua, saudara. Ayat 5 sampai dengan ke-7. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram. Lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya, saudara. Nah, domba jantan ini dalam bahasa aslinya sebetulnya Ayil, saudara. Dikatakan itu adalah orang kuat, pemimpin. Jadi domba jantan di sini bukan binatang secara fisik, tetapi adalah
menggambarkan sosok pemimpin orang yang kuat, saudara. Makanya tadi dikatakan domba jantan itu menanduk ke utara, selatan, dan ke barat. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat kehendak hatinya. Jadi domba jantan ini berbicara satu penguasa, satu orang kuat yang punya kekuasaan sampai ke barat, timur, dan utara, saudara. Lalu ketika domba jantan ini membesarkan kuasanya, dia sombong. Datanglah di bagian kedua ini kambing jantan dengan kuasa yang lebih hebat daripada domba jantan tadi, menyerang domba jantan dan menghempaskannya ke bumi. Berarti sosok ini adalah sosok yang ada sebetulnya di langit ya, di dunia ini ada yang namanya makhluk-makhluk surgawi. Mereka ada di langit. Dikatakan domba jantan dihempaskan ke bumi oleh si kambing jantan, saudara. Nah, bahkan di situ tanduk domba jantan itu dipatahkan, saudara. Tanduk bicara tentang kuasa, dan kuasa yang besar itu dipatahkan oleh sosok kedua, yaitu kambing jantan ini, saudara. Ini merupakan bagian yang kedua. Lalu bagian yang berikutnya, saudara, di ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Ayat 9, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk yang kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Jadi kambing jantan ini mengalahkan domba jantan yang tadi yang awal itu, saudara. Satu sosok penguasa, satu sosok pemimpin yang kuat, orang kuat, saudara. Rupanya dikalahkan oleh kambing jantan ini. Dan kambing jantan ini dikatakan muncul satu tanduk yang kecil, saudara. Satu tanduk inilah tokoh sentral daripada penglihatan Daniel ini, saudara. Nah, kita akan lihat lagi si tanduk kecil ini kerjaannya apa yang dilakukannya, saudara. Nah, lalu kita beri ayat yang 8 dan 9 tadi dikatakan akhir daripada puncak kekuasaan tanduk besar kambing jantan dan muncul tanduk yang kecil. Nah, dikatakan tanduk yang kecil ini kuasanya sampai ke tanah permai. Nah, menarik sekali, saudara. Tanah permai ini adalah artinya kecantikan, pleasant place, kemuliaan, saudara. Nah, kalau kita lihat sebetulnya iblis, Lucifer itu juga sebetulnya malaikat yang cantik, malaikat yang indah yang jatuh ke bumi, saudara. Sepertinya ini sosok iblis itu, saudara, si kambing jantan ini, saudara. Bahkan kita lihat lagi ayat berikutnya, apa yang dilakukan oleh tanduk kecil itu, saudara, di ayat 10 dan 12. Tanduk kecil ini dikatakan ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya, saudara. Jadi tanduk kecil ini dikatakan dia saking besarnya kuasanya, dia sampai ke bala tentara langit. Siapa bala tentara langit itu, saudara? Bala tentara langit itu dalam bahasa Ibrani yaitu malaikat, tentara, atau arti lainnya adalah peperangan. Jadi bala tentara langit itu adalah malaikat yang diseret oleh tanduk kecil ini, saudara, dihempaskan ke bumi. Hanya beberapa bintang yang berhasil dihempaskan ke bumi oleh si tanduk kecil ini, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian, saudara? Tanduk kecil ini setelah menjatuhkan bala tentara ke bumi, dan bahkan dia membesarkan diri di hadapan panglima bala tentara, saudara. Ya, dia membesarkan diri kepada panglima, ayat 11, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Siapa itu panglima bala tentara, saudara? Panglima bala tentara itu adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Allah pencipta langit dan bumi. Dia sedang menghadapi panglima bala tentara itu, dia membesarkan dirinya. Si tanduk kecil ini tidak menyadari bahwa si panglima bala tentara ini adalah punya kuasa yang jauh lebih besar daripada tanduk kecil ini, saudara. Ini tanduk kecil tapi dia melakukan sesuatu yang mengerikan sekali, saudara. Apa yang dilakukannya? Ayat 11, saudara.
Ya, ayat 11 dikatakan ia mengambil persembahan sehari-hari, korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus itu dirobohkannya, saudara. Dan setelah itu si tanduk kecil ini mengadakan satu kebaktian secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya menjadi semuanya berhasil, saudara. Yang pertama adalah dia mengambil persembahan sehari-hari, korban sehari-hari kepada Allah itu diambil. Nanti ada pengertian berikutnya, saudara. Kita lanjutkan dulu di ayat yang setelahnya. Jadi tanduk kecil ini singkat cerita dia menjatuhkan bala tentara langit ke bumi dan bahkan membesarkan diri kepada panglima bala tentara. Dan ayat 13 dikatakan, kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diinjak-injak dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi ini adalah masa berlaku penglihatan Daniel dan pemulihan yang akan terjadi, saudara. Ini berbicara tentang penjelasan masa depan, saudara. Nah, penjelasan rinci tentang malaikat Gamiel tentang apa yang akan terjadi dalam penglihatan ini itu dijelaskan di ayat 15 sampai 26, saudara. Jadi Daniel pada saat itu dia tidak memahami arti penglihatan ini. Lalu ada seorang di tengah sungai itu dan seorang ini mengatakan kepada Gabriel untuk menjelaskan kepada Daniel, saudara. Nah, saudara, ada 3 hal, saudara, yang mau saya bagikan kepada saudara tentang peristiwa yang menghebohkan ini, saudara, tentang penglihatan yang disampaikan kepada Daniel, saudara. Dan sebetulnya makna dari penglihatan tentang masa depan dunia ini itu kalau kita pahami dari sekarang itu akan membuat kita punya bekal nanti ketika itu terjadi dan kita tidak akan kaget ketika itu terjadi. Dan bahkan saudara dan saya harus waspada dengan adanya penglihatan ini. Karena dikatakan oleh Gabriel bahwa penglihatan ini tentang mengenai masa depan yang masih jauh. Dan ketika itu Daniel tidak memahami, saudara. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita kalau hari ini kita diberikan firman ini, kita diberi penjelasan yang sangat rinci dan itu membuka mata kita bahwa benar-benar penglihatan ini pasti terjadi di masa yang akan datang. Dan ini berbicara tentang masa depan dunia yang sekarang kita tempati, saudara. Ada 3 hal yang pesan Tuhan tentang penglihatan Daniel ini di akhir zaman, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa hal pertama itu adalah zona agama itu akan hancur, saudara. Keyakinan umat manusia, agama-agama itu akan hancur, termasuk adalah kekristenan, saudara. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kita baca di ayat yang 11, ya, ayat 11. Hal pertama kenapa agama itu hancur? Ayat 11 dikatakan, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Jadi dari tangan Tuhan diambil korban persembahan sehari-hari. Ini berbicara tentang ibadah yang seharusnya dilakukan rutin setiap hari dan itu diambil oleh si tanduk kecil ini, saudara. Si kambing jantan ini. Kemudian ada 4 kerajaan, dari 4 kerajaan salah satunya menjadi tanduk kecil ini, saudara. Inilah tokoh sentral dari penglihatan ini, saudara. Hal pertama yang diambil dari kehidupan manusia di masa depan itu adalah korban persembahan sehari-hari diambil, saudara, dari tangan panglima bala tentara, saudara. Lalu tidak hanya sampai di situ, saudara. Ayat 11 yang berikutnya, dan tempat kudusnya, tempatnya yang kudus dirobohkannya, saudara. Gedung-gedung tempat ibadah dirobohkannya, saudara. Bukankah sekarang ini, hari-hari ini tuh, saudara, sedang terjadi, saudara? Mirip, saudara. Sekarang ini pandemi COVID membuat banyak gereja tidak bisa melakukan lagi ibadah offline, saudara, tetapi ibadah dari rumah. Dan itu artinya sebetulnya pertanda bahwa suatu saat sekarang ini sudah kita alami, kita tidak bisa lagi bertemu fisik, berjumpa dengan saudara yang lain, tapi kita ibadah dari rumah.
Itu sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Sesuatu yang kita harus adaptasi, saudara, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Tetapi di masa depan dunia nanti, itu akan diambil, saudara. Dirobohkan sesuatu yang mungkin gedung yang megah tidak akan berarti lagi. Sekarang ini pun sudah tidak berarti, saudara. Bagaimana kita gereja-gereja besar punya gedung yang sangat megah dan bahkan mungkin menyewa dan sebagainya, saudara. Sekarang tidak ada artinya, saudara. Karena untuk ibadah online cukup tempat yang kecil saja, saudara. Lalu mengapa yang pertama adalah zona agama hancur, apa yang terjadi kemudian, saudara? Ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, saudara. Kebenaran firman yang murni itu dihempaskan ke bumi. Sudah tidak ada maknanya lagi. Itu akan diambil dari orang-orang kudusnya, saudara. Ini mengerikan, saudara. Tidak hanya tempat kudus dirobohkan, kebenaran diambil, saudara. Bahkan di ayat yang berikutnya itu, di ayat 12, saudara, suatu kebaktian diadakan secara fasik. Jadi korban sehari-hari diambil, kemudian diganti kebaktian. Kebaktiannya masih ada, saudara, korbannya diambil, korban yang sehari-hari. Jadi korban sehari-hari yang sangat penting itu diambil dengan kebaktian yang singkat, yang sangat fasik, saudara. Artinya apa, saudara? Nah, kata fasik ini dalam bahasa aslinya yaitu pesa. Itu artinya adalah pemberontakan moral atau agama, saudara. Jadi, saudara, sekalipun ibadah itu tetap diadakan oleh si tanduk kecil ini, dia ibadah yang tidak punya makna apa-apa. Ibadah yang tidak memberkati, karena apa? Ada pemberontakan moral di situ. Orang-orangnya melakukan pemberontakan moral agama. Bahkan arti yang lain dari pesa adalah pelanggaran, saudara. Jadi ibadahnya tetap diadakan, tapi banyak pelanggaran di situ. Bangsa melawan bangsa, bahkan pelanggaran ini juga melawan Tuhan, saudara. Ini mengerikan. Makanya area pertama yang digarap, yang dikerjakan oleh si tanduk kecil, yaitu zona agama dihancurkan, saudara. Itu ngeri, saudara. Jadi 4 hal ini, mengapa dari ayat ini kita mengambil satu pemahaman bahwa zona agama itu yang diambil pertama dari dunia masa depan dunia yang nanti akhir zaman itu terjadi. Itu pertama kali yang akan diambil adalah zona agama, saudara. Lalu kedua yang diambil oleh si tanduk kecil, saudara. Kita lihat ayatnya di 23-25. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus, saudara. Ayat 25. Dan oleh karena akalnya, penipuannya dilakukan akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Bayangkan, raja segala raja Yesus, dia akan bangkit, dia akan dilawan. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Zona kedua yang tentang masa depan dunia ini, saudara, penglihatan ini berbicara tentang nanti selain agama itu hancur, iman juga akan hancur, saudara. Ini bagian yang kedua. Kenapa? Di ayat yang ke-23 dijelaskan, ya saudara, bahwa pada akhir kerajaan dari si tanduk kecil ini, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Jadi di akhir kekuasaannya, saudara, akan muncul raja yang lebih garang, lebih mengerikan, dan dikatakan ia pandai menipu. Dan tidak hanya itu, kejahatan orang fasik penuh, saudara. Jadi tidak heran kalau dunia ini nanti semakin banyak kejahatan, semakin banyak orang fasik, penjara-penjara akan terus penuh, saudara. Itu artinya berarti tanda ini sedang terjadi, saudara. Dan kita tidak tahu sosok raja yang mengerikan ini siapa, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam sejarahnya, raja-raja media itu, saudara, raja-raja media itu kalau zaman sekarang itu orang Iran, saudara. Itu nama kuno dari Iran barat laut, dan penduduknya dikatakan
disebutkan sebagai Madai atau orang-orang Media. Dan orang Media ini sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya itu merupakan keturunan dari Yafet, saudara. Sedangkan orang Persia, raja-raja Persia yang dikatakan dua tanduk tadi, saudara, itu adalah golongan Indo-Eropa yang mengembara ke Rusia Selatan, saudara. Dan itu Media dan Persia ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya, karena demikian kuatnya peran Persia ini, sehingga orang Media pun dikatakan kebudayaan Persia pun masuk kepada orang Media, saudara. Lalu kambing jantan ini dikatakan ada satu tanduk, dan satu tanduk itu menggambarkan yaitu orang Yunani, ayat 21 ya. Dan kambing jantan yang berbulu ke satu itu ialah raja negeri Yunani. Jadi negeri Yunani ini mengalahkan negeri Media dan Persia. Kemudian setelah dia kuasanya begitu besar, pada puncak kekuasaannya dikatakan kambing jantan tadi tumbuh 4 tanduk, dan salah satu tanduk tadi adalah tanduk kecil yang sekarang ini saya sampaikan kepada saudara. Jadi berikutnya, saudara, iman hancur. Tidak hanya kejahatan orang fasik penuh, dikatakan ayat 24, kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Terdahulu ini adalah raja sebelumnya, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa dibinasakannya, juga umat orang kudus. Jadi iman hancur yang kedua adalah orang kudus itu dibinasakan oleh si raja yang kejam ini, saudara. Dibinasakan, saudara. Dibinasakan imannya, ya saudara, kepercayaannya, keyakinannya itu dibinasakan, saudara. Ini berbicara tentang kebinasaan dari sisi rohani, saudara. Lalu tidak hanya sampai di situ, saudara, zona iman hancur ini adalah di ayat yang ke-25 dikatakan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Jadi yang ketiga ini adalah banyak penipuan yang menyesatkan banyak orang kudus, saudara. Penipuannya dilakukan apa yang ditipu, saudara? Sebetulnya yang pertama adalah dari sisi imannya akan ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, sehingga orang itu akan dibelokkan dari imannya. Kemudian dia tidak sampai kepada Yesus, tidak pengertiannya tentang Yesus akan dibelokkan, dan ini mengerikan sekali. Akhirnya orang itu pun binasa, saudara. Ini dikatakan dia berhasil, apa yang dilakukannya berhasil, saudara. Tetapi, saudara, keberhasilan itu ternyata tidak lama, saudara, karena ada satu kuasa yang lebih hebat, yaitu kuasa Tuhan Yesus, di mana dikatakan di ayat ini tanduk kecil itu kemudian hancur, saudara. Ayat 25 tadi kan ya, 25 tadi dikatakan tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Artinya tangan Tuhan sendiri yang menghancurkan si raja yang kejam ini atau tanduk kecil ini, saudara. Lah, saudara, berita sukacitanya, berita baiknya adalah yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini di masa depan dunia ini dikatakan tempat kudus yang tadi dihancurkan, yang tadi dirobohkan itu akan dipulihkan, saudara. Tempat kudus, sanctuary, bahasa aslinya yaitu kodes, itu artinya dipisahkan, saudara. Sedangkan dipulihkan, bahasa aslinya yaitu sadak, itu artinya dibenarkan, diperbaiki. Jadi tempat kudus yang tadi dihancurkan, dirobohkan, kemudian imannya disesatkan, orang-orang yang seberapa banyak yang nanti tidak bisa ditipu oleh si penguasa ini, ia akan dipulihkan dengan secara wajar, bahkan tidak hanya dipulihkan, diperbaiki, saudara. Dan ini tangan Tuhan yang memperbaikinya. Jadi sekalipun masa depan dunia nanti terjadi di penglihatan ini adalah iman dirobohkan, gereja-gereja dihancurkan, kemudian agama hancur, saudara, tetapi ada endingnya adalah bahwa tempat kudus itu akan dipulihkan oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, itu, saudara. Dan ketika Tuhan memulihkan itu, saudara, maka semua yang tersisa, yang masih punya iman yang kuat, masih punya iman yang teguh, itu akan diperbaiki oleh Tuhan sendiri. Arti dipulihkan adalah diperbaiki, dibenarkan. Kita benar bukan karena kita benar, saudara, tetapi kita benar itu adalah oleh karena anugerah Tuhan yang membenarkan kita
kasih karunia Tuhan yang memberikan kita keselamatan itu yang membenarkan kita, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita periksa hati kita untuk siap menghadapi masa depan dunia. Penglihatan yang disampaikan oleh Daniel ini dikatakan tuh tadi sampai kapan akan berakhir, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-26 ya, saudara. Gabriel mengatakan bahwa ada penglihatan tentang petang dan pagi itu yang tadi 2300 tadi ya. Apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Jadi penglihatan ini adalah benar dan pasti terjadi, saudara. Ini berbicara tentang masa depan dunia, saudara. Mari kita bersiap-siap, saudara dan saya, menyiapkan hati kita, pikiran kita, keberadaan kita untuk tetap kita punya iman yang teguh, saudara. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu yang terus akan memberikan kita keselamatan, itu akan menuntun langkah-langkah kita semua, saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, saudara, menjadi berkat buat saudara semua dimanapun saudara yang mendengarnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Amin.